Halo anak-anak semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal limit fungsi trigonometri sederhana yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Di layar sudah nampak soal yang sudah saya berikan saat itu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Oke, nomor 1, silakan kalian perhatikan, nanti kalian cocokkan dengan apa yang sudah kalian kumpulkan sebelumnya. Nomor 1 di sini kita punya limit sinus 2x dibagi sinus 6x untuk x mendekati 0. Nah, soal ini sebenarnya penyelesaian sangat mudah kalau kalian sudah membaca modul yang saya berikan sebelumnya. Jadi modulnya di sini saya sudah buka. Nah, modul ini ya. Modul ini modul limit trigonometri fungsi trigonometri sederhana yang nomor berapa ini? Rumus dasarnya ada di nomor sinus per sinus. Sinus per sinus ada di nomor 6 ya. Ini salah ketik. Ini harusnya sinus AX per sinus BX. Jadi nomor 6 salah ketik. Jadi jawabannya adalah A per B. A itu adalah koefisien X pada pembilang. Dan B itu adalah koefisien X pada penyebut. Oke, kalau kita kembali lagi ke sana. Maka ini dengan mudah kita bisa tentukan dengan ya, jadi di pembilang ada 2, di penyebut ada 6. Berarti 2 per 6. 2 per 6 bisa disederhanakan sama-sama bagi 2. 2 dibagi 2, itu hasilnya 1. 6 dibagi 2, itu hasilnya 3. Jadi jawabannya 1 per 3. Ini untuk soal nomor 1. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di forum diskusi ya. Jadi di situ nanti kalian silahkan tanyakan. Saya lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nah, di sini agak panjang. Limit tangen 7x ditambah tangen 3x dikurangi sinus 5x dibagi tangen 9x dikurangi tangen 3x dikurangi sinus x untuk nilai x mendekati 0. Nah, ini karena agak panjang dan trigonometrinya cukup banyak, tapi kuncinya ada di plus minus ini. Jadi plus minus ini bisa kita sederhanakan supaya bentuknya itu mirip dengan yang ada di modul. Nah, bagaimana caranya? Kita harus kalikan. Jadi kalikan pembilang dan penyebutnya dengan sesuatu yang sama. Dalam hal ini saya akan menggunakan 1 per X dibagi 1 per X. Jadi 1 per X dibagi 1 per X ini atau 1 per X per 1 per X itu kan 1. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 1 maka hasilnya tetap sama. Jadi tidak merubah nilai. Dalam konteks ini kita akan merubah bentuknya saja. Nah, pembilang kita kalikan dengan 1 per X, pembilangnya kita kalikan dengan 1 per X, maka pembilangnya akan berubah menjadi tangen 7x dibagi x ditambah tangen 3x dibagi x dikurangi sinus 5x dibagi x. Kemudian bagi di penyebutnya sekarang tangen 9x dibagi x dikurangi tangen 3x dibagi x dikurangi sinus x dibagi x. Maka
Oke. Ini kan sudah mirip dengan bentuk yang ada di modul ya. Jadi teorema limit fungsi trigonometri, maka kita bisa hitung langsung. Nah, pada saat kita hitung langsung, X-nya kan sudah tidak ada. Karena X-nya sudah tidak ada, maka limitnya juga tidak perlu kita tulis lagi. Ini saya salah. Saya koreksi, jadi langsung saja di sini 7/1, 7 ditambah 3 dikurangi 5. Maka dibagi, di bawahnya 9 dikurangi 3 dikurangi 1. Maka ini akan menjadi 7 tambah 3, 10 kurang 5, 5. Dibagi 9 dikurangi 3, 6 kurang 1, 5. 5/5 jawabannya 1. Oke, silakan dicermati. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di forum diskusi. Saya lanjutkan ke soal nomor 3. Saya hapus. Soal nomor 3. Di sini bentuknya agak berbeda sedikit. Jadi ada cos sekarang. Limit X mendekati 0. Cosinus X dibagi X dikurangi pi/2. Pi/2 masih ingat? Pi/2 itu sama dengan 90 derajat. Nah, bentuk ini kalau kalian ingat-ingat kembali itu ada di kelas 10 ya, pada saat mempelajari perbandingan trigonometri. Jadi ada 90 kurang X. Nah, pada saat itu ada satu ketentuan di trigonometri. Jika kalian punya nilai sinus 90 derajat dikurangi X, maka ini akan sama dengan cosinus X. Cosinus X. Maka dengan hal tersebut, dengan teorema itu, dengan perbandingan sinus 90 derajat dikurangi X sama dengan cosinus X, kita akan merubah nilai cos X ini. Jadi setelah kita ubah, dia akan menjadi sinus 90 derajat ini kan pi/2. Pi/2 dikurangi X per X dikurangi pi/2. Nah, ini kan sudah mirip, hanya saja yang di pembilang pi/2-nya di depan, yang di penyebut pi/2-nya di belakang. Urutannya kita jadikan sama. Nah, bagaimana caranya? Limitnya masih ditulis ya, karena X-nya masih ada. Sinus pi/2 dikurangi X per, ini kita balik, tapi dengan jalan menambahkan negatif di depannya. Negatif kurung buka pi/2 dikurangi X. Kalau ini kita kalikan, negatif kali pi/2, negatif pi/2, negatif kali negatif X, positif X. Jadi X dikurangi pi/2. Jadi bentuknya sama sebenarnya, cuma karena urutannya kita ubah, maka negatif keluar. Sesuai aturan limit, konstanta itu bisa dibawa ke depan. Nah, ini negatif ini kan sebenarnya ada negatif 1 di sini, hanya saja tidak ditulis. Jadi negatif 1-nya kita bawa ke depan. Menjadi negatif limit X mendekati 0 dari sinus pi/2 dikurangi X per pi/2 dikurangi X. Nah, sekarang kita coba misalkan. Coba gini, ini kita batasi dulu. Nah, misalkan di sini saya punya misal
theta adalah pi per 2 dikurangi x, misal. Maka nilai limitnya ini atau soal limitnya akan berubah menjadi negatif limit sinus theta. Nah, ini kan pi per 2 dikurangi x ini sama dengan theta dibagi theta untuk nilai x mendekati 0. Maka bentuk ini kan mirip dengan yang tadi ya, yang ada di modul, maka bisa sederhana kita hitung secara sederhana. Ini sama dengan 1, tinggal dikalikan negatif menjadi negatif 1. Jadi untuk nomor 3 jawabannya negatif 1. Oke, jadi mudah sekali ya, hanya mengingat ini pada saat kalian kelas 10 matematika wajib semester 2. Jadi ada materi trigonometri, itu tidak boleh dilupakan, harus diingat ya. Karena kita akan banyak menggunakannya di sekarang nih, di kelas 12. Oke, saya lanjut ke nomor 4. Nomor 4. Limit sinus pangkat 32x dibagi tangen pangkat 3 dari setengah x untuk nilai x mendekati 0. Nah, ini kita gunakan sifat limit. Jadi, ini kalau kalian ingat, bisa dirubah menjadi sinus 2x per tangen setengah x dipangkatkan 3 untuk nilai x mendekati 0. Jadi pangkat 3 karena sama-sama pangkat 3, kita bawa ke kurung seperti ini. Nah, kemudian limit dari bentuk pangkat itu sama dengan, nah sekarang limitnya ikut dipangkatkan. Limit dari x mendekati 0. Silakan ingat-ingat lagi ya sifat-sifat limit fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari pada kelas 11 matematika wajib semester 2. Ini sinus 2x dibagi tangen setengah x pangkat 3. Nah, di dalam kurung ini kita bisa gunakan yang ada di modul tadi. Ya, jawabannya kan 2 per 1 per 2. Kalau lupa silahkan buka modulnya lagi, dipangkatkan 3. Atau sama dengan 2 dibagi setengah berapa? 2 dibagi setengah itu sama dengan 4. Pangkat 3 sama dengan 64. 64 jawabannya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan nanti seperti biasa di forum diskusi silahkan disampaikan. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini kita punya limit dari 2x kuadrat ditambah x per sinus x untuk nilai x mendekati 0. Oke, soal nomor 5 ini sudah mulai ada kuadrat, ada 2x kuadrat ditambah x. Tapi tidak usah takut, kita akan coba menyelesaikannya dengan cara sederhana. Dulu waktu SD, kalian pernah diajari menjumlahkan pecahan kan? 3 per 5 ditambah 4 per 5 itu sama dengan 3 ditambah 4 per 5. Nah, cara pada waktu SD ini kita akan gunakan kembali. Jadi jangan kira pelajaran SD itu tidak bisa menopang pelajaran SMA ya. Jadi dasar ini kita akan gunakan untuk menjawab soal nomor 5. Limit x mendekati 0. Sama dengan ini berlaku dua sisi. Yang di kiri sama dengan yang di kanan sama dengan yang di kiri. Dalam konteks soal nomor 5 ini kita punya yang di kanan. Kita akan ubah ke kiri. Maka soalnya menjadi 2x kuadrat per sinus x ditambah x per
sinus X. Ya, ini tambahkan kurung. Sesuai dengan sifat limit, maka ini bisa kita tulis jadi masing-masing mendapatkan limit. Limit X per sinus X. Nah, sekarang yang di depan kita ubah lagi, limit X kali di sini 2X ya. 2X dikali X per sinus X ditambah, nah limit ini kan 1 ya, sesuai dengan yang di modul. Ini untuk X mendekati 0. Maka ini secara sederhana sekarang kita hitung. Yang pertama, untuk 2X ini X-nya kita ganti dengan 0. Jadi substitusi nilai X-nya sama dengan 0. 2 kali 0 dikalikan ini X per sin X ini sama dengan 1 ditambah 1. Nah, hasilnya perkalian kita dahulukan ya. 2 kali 0 kali 1 itu sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi mudah sekali ya, nggak usah takut dengan bentuknya. Ternyata jawabannya 1. Oke, itu nomor 5. Sekarang nomor 6. Nomor 6, limit sinus 2X dikali sinus 3X dibagi sinus 2X tangan 3X. Nah, ini perkalian. Ini perkalian untuk nilai X mendekati 0. Ini kan sinus tangan. Di modul sudah ada. Jadi kalau ada sinus sama tangan, lebih mudah menyelesaikannya. Kalau ada kosinus baru perlu pemikiran lebih. Ini bisa dipecah seperti ini. Sinus 2X per sinus 2X dikalikan sinus 3X per tangan 3X. Ini akan menjadi 2 per 2 dikalikan 3 per 3. Sama dengan 1 dong ya. Nomor 6 mudah sekali. Terakhir nomor 7. Limit sinus A per BX dibagi tangen CX untuk nilai X mendekati 0. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan ini? Jadi kalian tidak usah takut walaupun tidak ada angkanya, ini semuanya huruf. Kita tetap bisa menyelesaikannya dengan teorema limit fungsi trigonometri yang sudah ada di modul tadi. Ini kan sinus per tangan, jadi kita cukup ambil koefisiennya saja. Jadi ini dengan ini. Nah, jadinya koefisiennya karena kita sudah hitung langsung, jadi limit tidak usah ditulis lagi. A per B dibagi C. Jadi limit itu tidak selalu harus ditulis. Tolong diperhatikan. Maka ini akan sama dengan A per B dikalikan dengan 1 per C atau A per BC. Jadi jawabannya segitu aja. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dalam video ini bisa bermanfaat dan bisa memperbaiki apa yang mungkin ada kekeliruan dari kalian, atau mungkin kalian belum tahu, belum paham, bisa paham setelah menonton video ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini.